Keterampilan atau Skill tahun 2025. Kepala Disnaker Trans Bengkalis Salmana Farisi menyampaikan bahwa meskipun saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, pihaknya tetap berkomitmen menjalankan program pelatihan sebagaimana biasanya. Sekarang pelatihan tetap Bu, cuma kan kita ada efisiensi ini. Nanti yang berupa kan ada arahan dari Impres nomor 1 itu tahun 2005 itu kan ada efisiensi. Nanti coba kita kurangi lah bahasanya untuk apa-apa hal yang didapat dari peserta. Pelatihan tetap mungkin karena kan untuk masyarakat. Cuma hal-hal yang misalnya ada petunjuk dari Impres itu kami patuhi memang. Salman juga memastikan setelah Juknis diterima, pihaknya akan langsung mensosialisasikan informasi pelatihan kepada masyarakat luas, sehingga warga yang berminat dapat segera mendaftar dan mengikuti program sesuai dengan minat dan potensi mereka. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Bengkalis dapat terus meningkatkan kompetensi diri dan siap bersaing di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar daerah. Reporter Sriwarti Syarif, RRI Bengkalis. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korowil Nusantara 15. Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. DPRD Kota Tanjung Pinang meminta masyarakat di Kota Piring bersabar terkait pembenahan jalan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Apriani melaporkan. DPRD Kota Tanjung Pinang meminta masyarakat di kawasan Kota Piring bersabar dengan kebijakan penutupan Simpang 5 tersebut. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tanjung Pinang Novalian Rifatir mengatakan, penutupan ini bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan tersebut yang selama ini memang dinilai sangat padat, sehingga dampaknya memang dirasakan oleh masyarakat secara luas. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan perhatian khusus pada jalan tersebut, yakni dengan merencanakan pembangunan flyover atau jembatan layang oleh pemerintah Provinsi Kepri, yang rencananya akan dimulai pada tahun 2026 mendatang. Fatir mengatakan meskipun pembangunan ini akan dilakukan oleh Pemprov Kepri, namun pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama DPRD siap mendukung dalam hal kebijakan dan aturan demi kelancaran arus lalu lintas di Simpang 5 Kota Piring, yang selama ini sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Kami berharap bersabar karena ini kan memang tentunya alasan ditutup ini kan ada alasan dan ada kajian dari Disub dan antara Pemko dan Pemprov ya, karena memang ya kalau kita buka lagi macet, kita lihat jalan jam tertentu itu sudah macetnya sudah lampu merah itu sudah sampai ke depan makam Badi Batu 7. Nah ini tentu kan menghambat lalu lintas ya, makanya dibuat lurus saja ya. Kami berharap masyarakat agar bersabar, kita berdoakan U-turn-nya segera dibuat dan flyover akan dibangun tahun 2026. Sebelumnya, warga di kawasan Kota Piring melakukan protes atas ditutupnya Simpang 5 Kota Piring tersebut karena membuat akses warga Kota Piring semakin jauh. Hal ini pun telah ditanggapi oleh Wali Kota Tanjung Pinang yang sepakat membuat U-turn tambahan yang lebih dekat di kawasan tersebut. Kontributor RRI Tanjung Pinang, Apriani, melaporkan. Keberadaan jalan layang di Jalan Simpang Kota Piring sangat penting guna mengurai kemacetan. Proyek jalan layang di Jalan Simpang Kota Piring kilometer 8, Kota Tanjung Pinang, mulai dibangun pada tahun 2026. Rizvan Badrian melaporkan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan proyek flyover atau jalan layang di Jalan Simpang Kota Piring kilometer 8, Kota Tanjung Pinang, mulai dibangun pada tahun 2026. Kepada RRI, Ansar menyampaikan pembangunan jalan layang kedua di pusat ibu kota Provinsi Kepri tersebut menjadi salah satu proyek strategis di tahun depan. Sebelumnya, Pemprov Kepri juga telah membangun jalan layang di Simpang Ramayana, Tanjung Pinang. Pembangunan jalan layang itu ditaksir menelan anggaran sekitar 120 miliar melalui pendanaan APBD Pemprov Kepri. Untuk detail engineering design atau DED pembangunannya dikerjakan tahun ini oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan total anggaran mencapai 1 miliar rupiah. Ya, Batu 8 kita udah komunikasi sama Pak Wali Kota. Tahun depan insya Allah lah kita akan upayakan membangunnya. Tapi kita minta bantu Pak Wali Kota menyelesaikan pembebasan lahannya. Kemarin Pak Wali juga sudah nyanggupi ya. Insya Allah ke depan kita bangun lah. Karena itu memang sudah urgen. Keberadaan jalan layang di Jalan Simpang Kota Piring sangat urgent guna mengurai kemacetan di kawasan itu, terutama pada jam-jam sibuk. Ansar mengatakan bahwa pembangunan jalan layang Simpang Kota Piring berkolaborasi dengan Pemkot Tanjung Pinang. Pemprov Kepri membiayai pembangunan fisik, sementara Pemkot Tanjung Pinang melakukan pembebasan lahan. Saya tetap mengupayakan ada dukungan anggaran pemerintah pusat. Oleh karena itu, Ansar berharap kolaborasi antara Pemprov dan Pemkot dapat memperlancar serta mempercepat proses pembangunan jalan layang tersebut.
Reporter Rizpan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke RRI Ranai. Natuna diharapkan dapat menjadi sebagai sentra pemasok dalam pemenuhan kebutuhan sapi kurban di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. Selengkapnya reporter Afrizal melaporkan. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus berupaya menjadikan Natuna sebagai sentra daerah pemasok daging sapi kurban untuk di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. Hal itu dikatakan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Isniadi, saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Isniadi mengatakan, saat ini sejumlah sapi milik para petani di Natuna rutin dikirim keluar daerah untuk pemenuhan stok kebutuhan sapi kurban, khususnya di wilayah Batam dan Tanjung Pinang. Kami harus bekerja keras bagaimana sapi menjadi sentra Natuna sebagai pemasok wilayah Batam dan sekitarnya, Kepri. Perlu kami sampaikan bahwa ini kan pengiriman pertama. Nah, memang data yang tahun lalu kita melakukan pengiriman sebanyak 207 ekor sapi untuk kebutuhan kurban di Kepri. Dengan dijualnya sapi dari Natuna keluar daerah, diharapkan menjadi peluang bagus bagi para peternak sapi di daerah untuk dapat lebih serius dalam memelihara ternak sapi yang dapat memberikan nilai tambah signifikan terhadap pendapatan para peternak sapi. Kita harap dengan sapi ini yang bawa keluar ini akan menambah minat masyarakat untuk terus melakukan ternak sapi. Jadi kami yakin masyarakat sudah merasakan bahwa sapi ini memberikan nilai tambah yang cukup signifikan terhadap pendapatan mereka. Isniadi menambahkan, sebelum dikirim keluar daerah terlebih dahulu, dilakukan proses PCR, pengurusan dokumen, uji sampel darah di laboratorium terakreditasi, dan karantina mandiri. Sapi-sapi Natuna yang dikirim keluar daerah dipastikan terbebas dari virus lato-lato atau Lumpy Skin Disease LDS dan bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna juga memastikan sapi-sapi dari wilayah Natuna aman untuk hewan kurban. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan. Penerapan sistem tiket online KM Bukit Raya dinilai mempermudah akses layanan bagi penumpang. Namun, kendala jaringan internet di sejumlah wilayah kepulauan seperti Midai, Natuna masih menjadi tantangan dalam optimalisasi layanan digital ini. Selengkapnya laporan Analia Widi. PT Pelni terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui penerapan sistem tiket online untuk KM Bukit Raya. Kepala Pelni Tanjung Pinang, Putra Kencana kepada RRI mengatakan bahwa sistem ini mempermudah proses pembelian tiket sekaligus mengurangi antrian di loket. Terkait penerapan tiketing online melalui aplikasi Pelni Mobile oleh PLD Pelni, ini sangat membantu bagi calon penumpang dalam hal pembelian tiket, sehingga calon penumpang tidak lagi datang dan antri ke loket PT Pelni maupun travel resmi PT Pelni. Meski demikian, diakui Putra Kencana, dalam penerapan sistem online masih terdapat kendala teknis, terutama terkait jaringan internet di wilayah tertentu seperti di Midai Kabupaten Natuna, yang kondisi tersebut kerap menghambat kelancaran proses digitalisasi ditambah dengan keterbatasan jumlah kursi yang disesuaikan dengan kapasitas dan dispensasi kapal. Kendala-kendalanya biasanya karena ini menggunakan jaringan, ya tentunya mungkin ada kendala posisi jaringan-jaringan dan tentunya masih banyaknya antrian dalam aplikasi tersebut. KM Bukit Raya, kapal milik Pelni, merupakan kapal andalan yang melayani rute ke wilayah kepulauan dan daerah terpencil termasuk Kabupaten Natuna. Pelni berharap dengan layanan digital ini dapat terus dikembangkan demi kenyamanan, efisiensi, dan kemudahan bagi seluruh penumpang. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan. Kabar selanjutnya dari RRI Padang. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia memastikan tengah mengkaji aturan turunan pemberian tunjangan kinerja Tukin bagi dosen perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTN BH yang telah menerima remunerasi
namun masih di bawah nominal Tukin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Khairul Munadi saat mendampingi kunjungan reses Komisi 10 DPR RI ke Sumatera Barat kemarin mengatakan pemerintah tengah mengkaji aturan turunan terkait penerapan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 19 tahun 2025 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemendikti-Saintek. Menurutnya, pada tahap awal Tukin baru diberlakukan kepada dosen di perguruan tinggi, satuan kerja dan badan layanan umum yang belum menerima remunerasi. Khairul menjelaskan bagi dosen perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH yang menerima remunerasi dengan nominal di bawah Tukin akan segera diterbitkan aturan turunan Perpres dimaksud. Menurutnya hal tersebut bentuk komitmen pemerintah guna menyelesaikan permasalahan kesejahteraan dosen di Indonesia. Persoalan Tukin ini memang dalam tahap sekarang ini masih diprioritaskan pada dosen-dosen di perguruan tinggi Satker gitu ya, dan BLU yang belum menerima remun gitu. Nah, selanjutnya tentu kami ya dan dengan dukungan teman-teman di Komisi 10, Bapak Ibu di Komisi 10 tidak tinggal diam ya. Khairul menambahkan dalam Perpres tersebut secara umum mengatur penerima Tukin dibagi dalam 17 kelas jabatan dengan nominal Rp2.532.250 hingga Rp33.240.000 per bulan. Tukin tersebut akan dibayarkan berdasarkan evaluasi kinerja masing-masing pegawai. Hans Primananda melaporkan. Sebanyak 8 daerah telah menyampaikan usulan untuk pembangunan sekolah rakyat di Sumatera Barat. Hal itu sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan keadilan di bidang pendidikan. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Yozawardi Usama Putra mengatakan sekolah rakyat merupakan program prioritas dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan berkualitas. Hal itu juga sebagai bentuk dukungan Indonesia Emas 2045. Yozawardi mengungkapkan pemerintah provinsi telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat berkaitan dengan pembangunan sekolah rakyat di daerah. Bahkan hal ini telah disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Sekolah rakyat ini kan kebijakan strategis dari pemerintah. Kita sudah beberapa kali melaksanakan rapat virtual dengan Kementerian Sosial ya. Dan sekolah rakyat ini ada targetnya, ini sudah tahap kedua ya. Dibutuhkan, ada banyak persyaratan dan itu pembiayaan semuanya oleh pusat. Nah, kita di Sumatera Barat sudah menyampaikan juga kepada pemerintah kabupaten kota. Nah, kabupaten kota ada 8 ya pemerintah kabupaten kota yang sudah menyampaikan usulan ke pusat, ke Kementerian Sosial, kesediaan untuk dilaksanakan sekolah rakyat di kabupaten kota itu. Junjung, kemudian Damasraya, kemudian ada Pesel, Mentawai, kemudian ada 50 kota, Padang Pariaman. Nanti datanya ada 8 itu. Yozawardi menyampaikan saat ini pemerintah kabupaten dan kota mendukung adanya pembangunan sekolah rakyat ini. Dari 19 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat, sebanyak 8 daerah sudah menyampaikan usulan ke Kementerian Sosial kesediaan untuk pembangunan dan sekarang menunggu verifikasi pusat. Yozawardi menambahkan untuk dana pembangunan sekolah rakyat sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Masing-masing kabupaten kota hanya diminta untuk menyediakan lahan minimal seluas 5 hingga 10 hektar. Bobby Febrianda melaporkan. Kita beralih menuju RRI Pekanbaru. Pasca Lebaran, sejumlah harga bahan pokok di kota Pekanbaru mengalami kenaikan. Selengkapnya, Khairani Januarini melaporkan. Lonjakan harga ini terjadi akibat terhambatnya distribusi barang selama libur panjang Lebaran serta kemacetan di jalur transportasi dari daerah pemasok utama. Berdasarkan pantauan di Pasar Cipuan, Kota Pekanbaru, salah satu pasar tradisional terbesar di Pekanbaru, harga cabai merah mengalami kenaikan signifikan. Jika pada 2 hari setelah Lebaran harganya masih berkisar Rp40.000 per kilogram, kini melonjak hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai merah saja,
saja, bawang merah juga naik Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sama halnya dengan harga bawang putih Rp40.000 per kilogram. Menariknya, harga tomat justru mengalami penurunan. Jika sebelumnya dijual Rp10.000 per kilogram, kini hanya Rp7.000 per kilogram. Penurunan tersebut disebabkan oleh melimpahnya pasokan dari petani lokal serta menurunnya permintaan setelah Lebaran. Sementara untuk harga ayam potong mengalami kenaikan dari harga Rp23.000 saat ini menjadi Rp27.000. Salah seorang warga Pekanbaru, Pak D. Rahmat mengaku fenomena seperti ini sudah menjadi pola tahunan. Dengan adanya kenaikan harga yang tidak menentu pasca Lebaran ini, dirinya enggan untuk membeli komoditas dengan jumlah yang banyak. Ada kenaikan, terus cabai 60, bawang 40, bawang merah 40. Kalau ayam 27 ya sekilo, bawang putih 42, bawang putih bawang 42. Ya kita beli dikit-dikit, ya cukuplah setengah. Sekilo jarang lah, setengah lah. Karena butuhkan dikit-dikit. Mungkin setelah selesai Lebaran lah, mungkin masih naik, ada kenaikan gitu. Ya, mungkin faktor Lebaran lah Mari. Masyarakat optimis kondisi pasar akan kembali stabil dalam waktu dekat dikarenakan terlihat distribusi dari daerah produsen sudah mulai berjalan kembali meskipun belum sepenuhnya lancar. Demikian Khairan Januarini melaporkan. Polisi tindak tegas yang melakukan pembuangan sampah di sejumlah tempat pembuangan sampah TPS ilegal. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan. Polresta Pekanbaru menegaskan akan menindak tegas siapapun yang kedapatan membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS ilegal yang marak bermunculan di beberapa titik wilayah Kota Pekanbaru. Langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya keluhan warga dan dampak negatif terhadap kebersihan lingkungan. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Beri Juwana Putra menuturkan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan terkait aktivitas pembuangan sampah sembarangan, khususnya di lokasi yang tidak ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah. Polresta bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah kota untuk memetakan titik-titik rawan TPS liar. Kita dari Kapolri juga sama-sama kita turun ke lapangan, kita akan melakukan tindakan tegas. Kita akan menjerat dengan undang-undang lingkungan hidup dan perbuatan tidak menyenangkan, karena ini sudah meresahkan masyarakat. Kita akan melakukan proses penyidikan dan apalagi terhadap korporasi usaha-usaha yang membuang dengan menggunakan diesel, dengan menggunakan mobil carry, itu kan kita tegas. Masyarakat dihimbau untuk lebih sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempat yang benar dan mengikuti jadwal pengangkutan yang sudah ditetapkan. Pihak kepolisian memastikan bahwa tindakan ini bukan semata-mata represif, melainkan juga sebagai bentuk edukasi agar warga semakin sadar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan bersama. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Selanjutnya kita ke RRI Batam. Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau menyoroti kembali maraknya pungutan untuk perpisahan atau wisuda anak di sekolah. Selengkapnya, Sarah Melina melaporkan. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau kembali menyoroti praktik pungutan untuk kegiatan wisuda dan perpisahan sekolah yang kian marak. Sejumlah orang tua siswa mengaku keberatan bahkan mengadukan hal ini melalui kanal pengaduan seperti SP4N, lapor, dan media sosial. Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Kepri Lagarsiadari menyebutkan pungutan seperti ini bisa dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan kerap memberatkan wali murid. Parahnya, pihak sekolah melibatkan paguyuban maupun komite sekolah untuk melakukan pungutan. Padahal peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 menyebutkan bahwa semua bentuk pungutan harus bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak memaksakan kepada wali murid. Beberapa sekolah menganggap pungutan untuk kegiatan tambahan seperti wisuda ini sudah lumrah, padahal membebani orang tua terlebih dari kalangan prasejahtera. Sampai kepada kami secara nyata dalam bentuk pengaduan pemungutan uang perpisahan. Sudah mulai mereka memungut sejak awal bulan Maret ini. Ya, ada yang akhir Februari kemarin. Dan modusnya selalu beragam. Dan ini yang memang yang kita khawatirkan, pungutan yang tidak resmi atau tidak mendasar hukum. Kalau itu dilakukan berarti kan tergolong pungutan liar.
Sekolah juga dilarang memberikan sanksi kepada siswa yang tidak mengikuti kegiatan perpisahan atau wisuda karena alasan biaya. Seharusnya kegiatan semacam ini dilakukan secara sederhana dan bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah memanfaatkan fasilitas yang ada. Ombudsman Kepri mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada sekolah yang terbukti melakukan pungli. Keterlibatan semua pihak termasuk orang tua siswa sangat penting untuk mendorong sistem pendidikan yang bebas dari beban biaya tidak sah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan. Badan Pengusahaan BP Batam mengambil tindakan tegas dengan menghentikan aktivitas pematangan lahan atau cut and fill yang dilakukan oleh PT Bintan Jaya Husada di kawasan Botania. Berikut laporan Nurul Mahfud. Badan Pengusahaan atau BP Batam menghentikan aktivitas cut and fill dalam pematangan lahan di kawasan Botania 1 Batam Center milik PT Bintang Jaya Husada. BP Batam menilai aktivitas perusahaan berjalan tanpa mengantongi izin resmi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini menjadi temuan dalam sidak Kepala dan Wakil Kepala BP Batam. Dalam sidak yang berlangsung itu, Wakil Kepala BP Batam sempat bersih tegang dengan salah satu perwakilan perusahaan. Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra mengungkapkan, pihaknya tidak ingin aktivitas cut and fill tanpa izin tersebut memberikan dampak lingkungan yang merugikan masyarakat Batam dan mengganggu daerah tangkapan air. Kita sama-sama lah Pak, kami mau bangun ya, kami mau baik Batam. Makanya saya bantu pemerintah buka jalan tol 30 Tapi jalannya sesuai ya, supaya enak juga. Pokoknya penghijauan, drainase semua Pak, cek dulu seperti apa nanti di BP masalahnya. Kalau seperti ini kan kita mesti panggil dulu. Melalui kesempatan itu, Li Claudia Chandra juga mengimbau seluruh pelaku usaha di Batam untuk dapat melengkapi perizinan terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas bisnis. Ia pun memastikan bahwa pemerintah Kota Batam dan BP Batam akan memberikan kemudahan perizinan maupun pelayanan maksimal kepada tiap pelaku usaha apabila seluruhnya patuh terhadap prosedur hukum. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan. Pendengar, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Tuti Widya dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.